Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini insyaallah kawan-kawan yang melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan segala permasalahan, segala apa yang menjadi sulit Allah permudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Abdul Manan. Status sebagai mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, yang mana saat ini saya duduk di semester 4, jurusan Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam. Kemudian segala hormat dan salam takdim kami saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampuh kami, yaitu Bapak Muhammad Saprawi Rizal MPDI, selaku dosen pengampuh mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada videonya, alangkah lebih indahnya mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang ibadah sholat. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Oleh sebab itu, perintah sholat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, tidak melalui perantaraan itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Perintah sholat berbeda dengan perintah yang lain. Sholat berarti doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat menurut istilah adalah perbuatan ibadah yang merupakan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian daripada sholat. Dan sholat harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Sholat fardu yang wajib dikerjakan ada 5 waktu. Yang pertama, sholat zuhur. Kemudian yang kedua, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Lalu kita masuk kepada pembagian waktu sholat, sebagaimana yang saya ambil dari kitab Safinatun Najah. Awal waktu sholat zuhur adalah tergelincirnya matahari, dan akhir waktunya adalah jika bayang-bayang sesuatu panjangnya sama dengan bendanya. Kemudian yang kedua, awal waktu asar adalah jika bayang-bayang sesuatu sama panjangnya dengan bendanya dan lebih sedikit. Kemudian dan akhir waktunya adalah terbenamnya matahari. Yang ketiga, awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari, dan akhir waktunya adalah hilangnya mega merah. Kemudian awal waktu isya adalah hilangnya mega merah, dan akhir waktunya adalah munculnya fajar sodik. Dan untuk waktu subuh adalah munculnya fajar sodik, dan akhir waktunya adalah terbitnya matahari. Kemudian saya tadi menyebutkan di waktu sholat maghrib itu ada mega. Mega ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mega merah. Yang kedua, kuning. Dan yang ketiga, itu putih. Mega merah itu tanda maghrib, sementara kuning dan putih tandanya isya. Disunnahkan mengakhirkan sholat isya hingga hilangnya mega merah dan putih. Itulah beberapa pembagian dari waktu sholat dan pembagian mega. Kemudian kita masuk kepada dasar kewajiban sholat. Sholat 5 waktu merupakan satu kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap muslim yang sudah akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Dasar kewajiban ini adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat,
dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuk kepada kedudukan sholat dalam Islam. Sholat mulai diwajibkan pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu 1 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Pada mulanya, sholat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Akan tetapi, atas saran Nabi Musa AS, beliau memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga salat menjadi 5 waktu sehari semalam. Dalam Islam, salat menempati kedudukan yang amat penting sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat merupakan pondasi yang kukuh bagi tegaknya Islam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang artinya, salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan salat berarti ia telah menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan pondasi agama Islam. Selain itu, salat juga mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, yaitu menentukan diterima atau tidaknya amal manusia. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha fa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'i fayukammalu minha man taqasa minal faridati thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki salat sunnah? Maka sempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan hadis tersebut hasan. Sebelum kita melakukan sholat, alangkah lebih baiknya kita tahu tentang apa yang ada di dalam sholat tersebut. Seperti
syarat-syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan sholat kita bisa batal. Lah, itu harus menjadi perhatian terutama kita sebelum melakukan sholat. Yang mana kita harus mengetahui tentang syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama itu harus beragama Islam. Kemudian baligh atau berakal. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Kemudian yang kelima, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Dan yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Dan yang kedelapan, masuknya waktu sholat tersebut. Nah, di sini kita harus tahu, kita harus mengerjakan sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat Islam. Yang delapan ini wajib kita laksanakan. Apabila kita tidak melaksanakan hal-hal syarat-syarat wajib sholat, maka kemungkinan besar sholat kita akan batal. Kemudian kita masuk kepada rukun sholat, yang mana di dalam kitab Safinatun Najah ini jelaskan bahwa rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib, membaca Al-Fatihah, ruku, tumakninah, kemudian i'tidal, tumakninah saat i'tidal, yang kemudian sujud 2 kali, yang ke-10 tumakninah saat sujud, yang ke-11 duduk antara 2 sujud, yang ke-12 tumakninah saat duduk, yang ke-13 tasyahud akhir, 14 duduk, 15 salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-16 salam, dan yang terakhir tertib. Nah, itu rukun-rukun sholat, hal-hal yang perlu kita lakukan saat kita melaksanakan sholat. Baik, kita lanjut. Pembatal sholat atau yang menyebabkan sholat kita itu batal, ada 14 perkara. Yang pertama, hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, kejatuhan najis kecuali langsung dibuang tanpa dibiarkan. Dan yang ketiga, tersingkap aurat kecuali langsung ditutup, ada kecualinya ya. Kemudian yang keempat, berbicara 2 atau 1 huruf yang bisa dipahami dengan sengaja. Yang kemudian 5, melakukan pembatalan puasa dengan sengaja. Yang keenam, makan banyak meski lupa. Dan yang ketujuh, gerakan 3 kali yang berturut-turut meskipun itu lupa. Dan yang kedelapan, melompat yang keras. Yang kesembilan, memukul keras. Yang ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Yang ke-11, mendahului imam dalam 2 rukun dan ketinggalan imam 2 rukun tanpa uzur. Yang ke-12, niat memutus sholat. 13, sengaja memutus sholat dengan sesuatu. Dan yang terakhir, ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Itulah 14 perkara yang sholat kita apabila kita laksanakan yang 14 ini, maka sholat kita akan batal. Alangkah lebih baiknya jangan dilakukan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan terkhusus bagi saya sendiri dan umumnya kepada antum-antum sekalian yang melihat video ini. Kemudian saya ucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila ketika dalam saya menyampaikan suatu ilmu ketika ada kekeliruan di sana, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kemudian saya Al-Fakir Abdul Manan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.